Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Syafira. Saya dari kelas Agribisnis B Indralaya. Saya akan mempresentasikan tugas riset operasional agribisnis dengan dosen pengampu Bu Dwi Wulansari. Baiklah, judul yang saya pilih yaitu judul jurnal menentukan jumlah produksi batik dengan memaksimalkan keuntungan menggunakan metode linear programming pada batik Hana. Baiklah, berikut merupakan pengenalan jurnal. Jadi, judulnya menentukan jumlah produksi batik dengan memaksimalkan keuntungan menggunakan metode linear programming pada batik Hana. Nama jurnalnya yaitu jurnal ilmiah dengan penulis yaitu Indrayanti STMkom. Latar belakang dari penelitian ini atau jurnal ini yaitu salah satu tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin. Untuk mendapat tujuan tersebut, perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan dunia perindustrian baik dalam bidang teknologi informasi maupun dalam bidang manajemen. Oleh Rina Fianti pada tahun 2009. Metode linear programming juga digunakan untuk menentukan jumlah produksi batik dengan variabel yang digunakan adalah bahan baku kain, bahan baku malam, bahan baku obat, proses pengerjaan 1, dan proses pengerjaan 2. Nah, di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan kendala bahan baku kain, bahan baku malam, bahan obat, dan lama proses pengerjaan 1 dan 2. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat tabel produksi batik. Jadi ini yang dibutuhkan untuk memproduksi batik. Yang pertama, pada keterangan yaitu ada bahan baku kain. Diperlukan 10 yard untuk membuat daster, sedangkan 8 yard untuk hem. Sedangkan stok yang dimiliki yaitu 1.200. Untuk bahan baku malam itu ada 6 untuk daster, 10 untuk hem, dan 900 stok yang dimiliki. Untuk bahan baku obat, 12 daster, 9 hem, dan 1.250 untuk stok yang dimiliki. Lama proses pengerjaan 1 atau pembatikan yaitu 4 jam untuk membuat daster dan 3 jam untuk membuat hem. Jadi stok yang dimiliki yaitu 420 jam. Lama proses 2 yaitu 2 untuk daster dan 4 untuk hem, sedangkan stok yang dimiliki yaitu 504. Nah, keuntungan masing-masingnya yaitu untuk daster itu 5.000 dan hem itu 6.000. Nah, berikut terdapat variabel keputusan. Pada variabel keputusan, masalah ini berisi dua variabel keputusan yang menunjukkan jumlah produk daster dan jumlah produk hem. X1 itu dimaksud untuk jumlah produk daster yang diproduksi, sedangkan jumlah produk hem yang diproduksi yaitu X2. Didapat juga fungsi tujuan. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini maksimum Z sama dengan 5.000 X1 ditambah 6.000 X2. Artinya, 5.000 untuk produk daster dan laba untuk produk hem itu 6.000 X2. Nah, terdapat batasan model. Jadi batasan model ini dalam masalah sumber daya yang digunakan dalam produksi, itu ada bahan baku kain, malam, obat, lama pengerjaan. Nah, didapat yang pertama tuh batasan bahan baku kain. Untuk memperoleh daster, itu diperlukan kain sebesar 10 yard dan hemnya itu diperlukan 8 yard. Namun, kain yang tersedia itu 1.200. Jadi kita tulis di sini batasan untuk kain menjadi 10x1 ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 1.200. Berikutnya yaitu batasan bahan baku malam untuk produk daster itu perlu 6 kilogram, sedangkan untuk hem itu diperlukan sebesar 10 kilogram. Nah, tapi yang tersedia itu hanya 900 kilogram.
Jadi didapatkan batasan untuk malam menjadi 6x1 ditambah 10x2 kurang dari sama dengan 900. Berikutnya, batasan bahan baku obat. Untuk produk daster itu perlu obat sebesar 12 gram dan hem itu diperlukan obat sebesar 9 gram. Nah, tapi yang tersedia itu hanya 1250 gram. Jadi batasan yang didapatkan menjadi 12x1 ditambah 9x2 kurang dari sama dengan 1250. Berikutnya, batasan lama pengerjaan untuk tahap 1. Jadi, untuk produk daster itu memerlukan lama proses sebesar 4 jam. Nah, untuk produk hem sendiri itu perlu 3 jam. Tapi jumlah jam yang tersedia itu hanya 420 jam. Jadi didapatkan batasan untuk malam itu menjadi 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 420. Dan terakhir ada batasan lama pengerjaan untuk tahap 2, yaitu pembatikan. Jadi untuk daster itu diperlukan lamanya itu 2 jam, sedangkan untuk hem itu diperlukan 4 jam. Tapi jumlah jam yang tersedia hanya 504 jam. Didapatkan batasan untuk malam menjadi 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 504. Nah, di sini kita mengubah eh, bentuk fungsi yang tadinya Z sama dengan 5000x1 ditambah 6000x2, kita ubah menjadi pindah ke ruas kiri semua. Jadi si 5000 ini menjadi minus 5000 di sini, dan 6000 ini menjadi minus 6000. Sedangkan sebelah kanan itu sudah kosong, yaitu sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah Z min 5000x1 min 6000x2 sama dengan 0. Nah, ini batasan-batasan tadi kita masukkan di sini dan kita tambahkan slack. Pada kain itu 10x1 ditambah 8x2 ditambah slack 1. Karena dia yang pertama, sama dengan 1200. Lalu berikutnya itu malam. Untuk malam yaitu 6x1 ditambah 10x2 tambah slack satunya sudah terpakai untuk kain, jadi kita isi dengan slack 2, yaitu sama dengan 900. Untuk obat, 12x1 ditambah 9x2, slack satunya tadi sudah habis, slack 2 juga sudah habis, kita tambahkan slack 3. Untuk pengerjaan 1, 4x1 ditambah 3x2 ditambah slack 1 tadi sudah habis, slack 2 juga sudah habis, slack 3 juga sudah habis, jadi kita tambahkan slack 4. Lalu untuk pengerjaan 2, yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah slack 1 sudah terpakai, slack 2 juga sudah, slack 3 juga sudah, slack 4 juga sudah terpakai. Jadi kita tambahkan slack 5. Jadi slack di sini jumlahnya ada 5. Nah, berikutnya ini pempecah model. Jadi eh, fungsi-fungsi yang ada di sini tadi kita masukkan ke tabel. Nah, yang Z tadi kan di sini Z itu menjadi 1. Di sini 1, ini min 5000, ini min 6000. Kita masukkan ke sini, X1-nya min 5000, X2-nya min 6000, Z-nya itu 1. Karena Z tadi tidak memiliki slack, jadi slack 1, 2, 3, 4, 5-nya itu kosong. Dan nilainya juga 0. Tadi kan sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi, si nilainya juga 0. Nah, untuk berikutnya, variabel S1, yaitu tadi Z-nya 0 kan, ini Z-nya 0 semua, karena Z bagian ini hanya diisi oleh variabel Z. Kolom Z ini hanya terisi oleh variabel Z. Nah, untuk S1 ini kita isi dengan kain. Nah, kain tadi kan 10x1, 8x2, kita masukkan ke sini. 10x1, 8x2. Tadi kan kita memiliki slack 1. Di sini berarti kita punya 1 slack. Jadi kita tambahkan di sini slack 1
Tapi kita tidak punya slack 2, slack 3, slack 4, dan slack 5. Jadi, slack 2 sampai 5-nya ini kosong dengan nilai 1.200. Ini bahan yang tersedia, yaitu 1.200. Nah, berikutnya juga sama. Untuk variabel yang kedua ini adalah malam. Nah, 6, 10, slack 1-nya kosong, slack 2-nya 1, slack 3-nya kosong, 4 kosong, 5 kosong, nilainya 900. Untuk variabel 3, yaitu obat, itu 12, 9. Slack 1-nya kosong, slack 2 kosong, slack 3-nya terisi 1, slack 4 kosong, 5 kosong, dan nilainya 1.250. Untuk variabel yang keempat, yaitu pengerjaan 1, itu ada 4, 3, slack 1 kosong, slack 2 kosong, slack 3 kosong, kita isi 1 di slack 4. Ya. Dan ini slack 5-nya juga kosong. Lalu slack 5 tadi kosong, pengerjaan 2 itu ada 2, 4, nah slack 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong, sisa di 5. Jadi di 5-nya kita isi 1 dengan nilainya 504. Baik, berikutnya itu kita memilih kolom kunci. Kolom kunci ini merupakan dasar untuk memilih tabel di atas. Nah, kolom yang dipilih adalah kolom pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jika tidak ada nilai negatif pada baris fungsi tujuan, maka solusi optimal sudah diperoleh. Jadi, kalau misalnya di Z ini sudah tidak ada yang negatif, artinya solusi sudah optimal. Jadi kita tinggal membuat kesimpulan. Nah, karena di sini masih ada yang negatif, dan negatif yang terbesarnya itu adalah min 6.000, jadi kita menjadikan X2 ini kolom kunci. Nah, kita sudah dapat kolom kunci. Berikutnya, perhitungan indeks. Jadi, kolom kunci tadi kita jadikan untuk mencari indeks. Nah, gimana carinya? Itu dengan nilai kanan tuh yang ini, dibagi dengan nilai kolom kunci yang X2 tadi. Jadi, jadilah 0 dibagi minus 6.000, 1.200 dibagi 8, 900 dibagi 10, 1.250 dibagi 9, 420 dibagi 3, 504 dibagi 4, didapatkanlah indeks semua ini. Indeksnya sudah ketemu. Setelah indeks ketemu, kita dapat memilih baris kunci. Jadi fungsinya indeks ini kita untuk memilih baris kunci, sehingga kita dapatkan si kolom kunci. Nah, baris kunci ini carinya itu dengan memilih baris yang memiliki indeks positif dengan angka terkecil. Jadi kita pilih yang positif dengan angka terkecil. Nah, angka terkecil itu dari 150, 90, 138, 140, 126, didapatkan 90 yang terkecil. Nah, berarti untuk baris kuncinya itu di ini, variabel 2 ini. Nah, kita sudah dapat kolom kunci dan juga baris kunci. Berikutnya, jadi dari pemilihan kolom kunci dari baris kunci yang diperoleh nilai kunci. Nilai kunci adalah perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Nah, jadi kolom kun eh, jadi nilai kunci itu 10 ini. Jadi perpotongan atau pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, di sini yang pertama kita dapat mengubah nilai-nilai untuk baris kunci. Nilai baru tuh diperoleh dengan rumus berikut, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dibagi dengan nilai kunci. Nah, ini hanya khusus untuk baris kunci, sedangkan yang lain itu nanti beda. Oke, jadi cara mengubahnya itu dengan membagi si nilai lama
dibagi dengan nilai kunci. Nah, nilai lamanya tadi kan ini kan 6, 10, 0, 1, 0, 0 gini. Nah, kita bagi dengan 10 si nilai kunci tadi. Oke, berarti kita dapat isinya 6 dibagi 10, 0,6, 10 dibagi 10, 1, 0 dibagi 10, 0, 1 dibagi 10 itu 0,1, 0 dibagi 10, 0, 0 dibagi 10, 0, ini 0, dan untuk nilai itu 90. Nah, kita sudah dapat tabel baru di sini, atau baris baru. Nah, untuk baris yang bukan baris kunci, nilai baru diperoleh dengan rumus nilai baru sama dengan nilai lama. Jadi kita kali dikurang dengan koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi kita nyari koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci dulu, baru kita kurangkan dengan nilai lama. Nah, di sini didapat, sedangkan untuk, nah, oke. Di sini nilai lama tadi kan, nah koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci itu kolom yang berada di kolom kunci, yaitu di X2. Itu tadi kita kalau misalnya mau nyari Z, berarti koefisien kolom kuncinya itu min 6.000. Nah, di sini. Ini min 6.000 ini koefisien pada kolom kunci. Untuk nilai baru baris kunci, tuh yang 0,61 yang kita dapatkan dari hasil perkalian antara nilai lama dibagi nilai kunci tadi. Nah, lalu untuk nilai lama dari Z tadi kan min 5.000, min 6.000, 0, 0, 0, 0. Lalu kita tinggal hitung saja koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Artinya koefisien tadi min 6.000 kita kalikan dengan 0,6. Lalu yang min 5.000 kita kurangkan dengan hasil yang ini tadi didapatkan minus 1.400. Lalu berikutnya itu ini nih. Misal 1 dikali minus 6.000 itu artinya minus 6.000. Nah, minus 6.000 ini kita kurangkan dengan minus 6.000. Minus ketemu minus itu positif, jadi minus 6.000 plus 6.000 sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Untuk nilai baru S1 juga sama begitu. Tadi kan untuk S1 ini berarti koefisien kolom kuncinya itu 8. Nah, kita masukkan di sini koefisien kolom kunci. Untuk yang nilai lamanya itu ini 10, 8, 1, 0, 0, 0, 0. Kita dapat cari di sini, tinggal kalikan lagi dari eh, nilai baru baris kunci tadi. Kita kalikan pada koefisien kolom kunci tadi. Jadinya 1 dikali 8, itu 8 dikurang 8 sama dengan 0. Begitupun seterusnya hingga sampai di nilai baru untuk S5 atau variabel 5. Nah, secara lengkapnya hitungan tadi kita masukkan ke tabel ini. Ini sama seperti eh, membuat tabel baru gitu. Dari nilai baru yang sudah kita dapatkan. Min 0,4, 0, 0, min 0,4, 0, 0, 1, 144. Ini kita masukkan. Tadi kan S5. Masukkan ke sini. Jadi dapatkan tabel ini. Ini tabel baru. Nah, lalu dapat melanjutkan perubahan. Tadi kan syaratnya itu
nilai Z itu harus sudah positif semua. Kalau misalnya dia masih ada negatif, artinya kita harus memulai iterasi lagi. Kita ulang lagi sampai, nilai baru atau tabel baru yang kita dapatkan itu sudah tidak ada minus lagi untuk Z-nya, gitu. Jadi karena ini masih ada, minus 1.400, berarti harus mengulang iterasi lagi sampai nilai dari Z ini positif. Nah, lalu dari perhitungan itu didapatkan bahwa X1 itu 50, X2 itu 66.667 dan Z itu 633.333. Jadi, si daster tadi bisa diproduksi dengan 50 ini, X2 66,6, dan keuntungan maksimum yang dapat kita peroleh yaitu 633.333. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, linear programming ini dapat memberikan rekomendasi dalam menentukan jumlah produksi batik agar memaksimalkan keuntungan dan dapat bermanfaat dalam merekomendasikan jumlah yang akan diproduksi dengan melihat sumber daya yang dimiliki seperti bahan baku tadi dan tenaga kerja. Akan tetapi pemilik batik Hana menginginkan lebih terkomputerisasi, maka akan mempermudah dalam menentukan keputusan. Jadi dari linear programming ini tadi kita dapat menentukan berapa banyak produksi batik yang kita perlukan agar kita mencapai keuntungan maksimum. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.